Selanjutnya, harga-harga upah dan bahan itu dapat diperoleh dari beberapa sumber informasi. Nah, yang pertama itu dikeluarkan oleh Pemda setempat. Nah, biasanya Pemda setempat misalnya yang ditampilkan pada slide ini merupakan dari Pemda Wali Kota Surakarta. Nah, ini mengeluarkan standar harga satuan pada tahun anggaran 2020. Nah, jadi dalam standar harga satuan ini terdapat satuan-satuan dasar upah, bahan, dan lain-lain yang telah ditetapkan oleh Wali Kota Surakarta. Jadi untuk perhitungan biayanya dapat menggunakan standar harga satuan ini. Nah, biasanya eh, untuk harga satuannya dicetak untuk tahun depannya. Misalnya pada tahun 2019, maka ditetapkan standar harga satuan untuk tahun 2020, kemudian pada tahun 2020 ditetapkan standar harga satuan untuk tahun 2021, nah, dan juga berlaku untuk seterusnya. Kemudian selain dikeluarkan oleh Pemda setempat, biasanya juga dikeluarkan oleh instansi tertentu sebagai penetapan harga standarnya. Nah, dapat dilihat yang tampil pada slide ini merupakan contoh eh, yang dikeluarkan oleh instansi Institut Teknologi 10 November. Nah, jadi dalam peraturan ini yang dikeluarkan oleh Rektor Institut Teknologi 10 November, di dalamnya terdapat standar harga-harga satuan, misalnya jasa konsultasi. Nah, di dalamnya ada tertera untuk jasa-jasa konsultasi, misalnya untuk pengalaman 10 tahun dengan kualifikasi S2, harga standarnya berapa. Nah, ini harga-harga standar yang dikeluarkan oleh instansi ini tidak ada di harga satuan dasar yang telah dikeluarkan oleh Pemda setempat, namun mengacu ke harga satuan harga yang dikeluarkan Pemda setempat ini. Eh, yang dimaksud dengan mengacu itu harganya tidak berbeda jauh, walaupun harganya itu berbeda. Kemudian ada juga jurnal harga bahan dan upah. Nah, biasanya jurnal harga bahan dan upah ini memuat semua harga bahan dan upah yang ada di Indonesia secara umum. Jadi misalnya di harga satuan harga yang ada di Pemda setempat maupun instansi tertentu ini harganya tidak ada karena bahan-bahan atau kualifikasinya tidak ada di lokasi tersebut. Nah, maka untuk harganya dapat menggunakan harga bahan dan upah ini. Nah, ini biasanya bukunya ini sangat tebal dan dikeluarkannya juga setiap tahun. Dan biasanya untuk jurnal harga bahan dan upah ini dapat didapatkan secara umum dan juga dapat dibeli di toko-toko maupun media online dan juga bisa dibeli dalam bentuk e-book. Nah, selain itu jika harga-harganya tidak terdapat di harga satuan dasar, kemudian dikeluarkan instansi tertentu, dan juga tidak terdapat di jurnal harga bahan dan upah ini, maka dapat dilakukan survei di lokasi proyek. Nah, biasanya harga-harga yang di lokasi proyek ini dapat berbeda dari harga-harga satuan yang telah ditetapkan di jurnal, yang dikeluarkan Pemda setempat maupun di sebuah instansi, karena biasanya yang di lokasi proyek ini mengikuti harga pasar dan juga harga kebutuhan yang ada di lokasi proyek tersebut. Nah, ini dapat dilakukan survei ke toko-toko atau penyedia atau supplier yang terdapat di lokasi proyek tersebut. Nah, biasanya untuk kontraktor atau pelaksana itu memiliki harga sendiri karena memiliki supplier untuk bahan-bahannya sendiri. Biasanya harga-harga bahan yang ditawarkan oleh kontraktor atau pelaksana pada saat lelang itu harganya berada di bawah standar harga satuan yang telah ditetapkan. Dapat dilihat pada slide ditampilkan ini merupakan contoh dari harga bahan. Jadi ada satuannya meter kubik, ada sak, kemudian ada kilogram, ada lembar, ada buah, dan lain-lain. Nah, jadi tiap-tiap jenis bahan bangunan ini perlu diberikan harga satuannya per masing-masing item. Misalnya ada pasir beton, kemudian kerikil, kerikil ini pun dipecah tiap-tiap ukuran itu memiliki harga satuannya masing-masing. Kemudian ada semen, semen pun beda, walaupun berbeda tipenya. Nah, ini harganya pun berbeda juga karena untuk walaupun sama-sama semen, ini tidak bisa disamakan untuk semua tipenya.
Kemudian paku juga ukurannya berbeda, maka harganya pun berbeda, dan juga bahan-bahan lain sebagainya. Nah, untuk harga-harga bahan ini perlu didetailkan dalam penetapan harga agar dapat disesuaikan dengan harga-harga pasaran. Selanjutnya, untuk contoh harga upah. Nah, ini yang diberikan contoh pada slide-nya merupakan harga untuk orang per hari. Nah, ini ada beberapa jenis pekerja seperti tukang batuk, ada para tukang, kemudian ada tukang kayu, ada tukang besi, ada tukang pipa, ada operator alat berat, dan lain-lain. Nah, selain yang telah dijelaskan pada slide ini, masih banyak lagi jenis-jenis pekerja yang lainnya. Nah, ini ditetapkannya berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan di proyek tersebut. Selanjutnya, untuk pertemuan kali ini akan ada tugas. Jadi tugasnya itu buat satu kelompok yang terdiri dari 2 orang. Nah, jadi satu kelompok yang terdiri dari 2 orang ini mencari harga satuan upah dan bahan dari 2 daerah yang memiliki perbedaan signifikan. Misalnya antara kota dan kabupaten, atau misalnya kota yang berada di Kalimantan, nah itu dibandingkan dengan kota yang ada di Sumatera. Nah, misalnya kota yang ada di Medan, misalnya dicari harga satuan upah dan bahannya yang ada di kota Medan, kemudian dibandingkan harga satuan upah dan bahan yang ada di kota Solo. Nah, ini karena daerahnya berbeda jauh, maka dapat diasumsikan bahwa perbedaannya signifikan. Nah, kemudian dari perbedaan tersebut, dibandingkan harga satuan upah dan bahan kedua daerah tersebut, misalnya untuk tukang, nah itu tukang itu dibedakan harga, dicari harganya, kemudian dibandingkan. Nah, kemudian dilihat atau dicari atau berikan penjelasan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaannya. Misalnya bisa dipengaruhi oleh UMR, bisa juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di daerah tersebut, misalnya kondisi dari pendapatan di daerah tersebut, kemudian juga kesulitan pekerjaan atau kesulitan akses pada daerah tersebut. Nah, kemudian untuk tugasnya dilakukan pada dalam bentuk PDF. Nah, ini format file namanya ini perlu diperhatikan dalam mempermudah penilaian nanti. Jadi nama kelompok, underscore, tugas satu estimasi biaya. Nah, setiap anggota kelompok ini wajib mengumpulkan di SPADA. Karena walaupun sudah mengerjakan, namun tidak mengumpulkan di SPADA, maka tidak akan mendapatkan nilai. Sekian untuk pertemuan kelima, estimasi biaya. Jika terdapat hal yang belum jelas, silakan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.